Menurut Wikipedia, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber, seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber, seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak. Dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsi seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makanan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalan yang sibuk. Dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. WHO atau World Health Organization adalah organisasi internasional di bawah PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia, antara lain kasus pencemaran udara. Menurut WHO, kualitas udara dianggap baik ketika indeks kualitas udara di bawah 50 dan cukup baik ketika di bawah 100. Jika indeks kualitas udara antara 301 dan 500 dianggap berbahaya. Polusi udara adalah masalah kesehatan global yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Berikut ini ada beberapa kota dengan polusi tertinggi di dunia. Pertama, Delhi, India, dengan PM10 sebesar 460 mikrogram per meter kubik. Kedua, Hangzhou, China, dengan PM2,5 sebesar 53,5 mikrogram per meter kubik. Ketiga, Lima, Peru, dengan PM2,5 sebesar 55,9 mikrogram per meter kubik. Keempat, Jakarta, Indonesia,
dengan PM2,5 sebesar 45,1 mikrogram per meter kubik. Kelima, Sao Paulo, Brazil dengan PM2,5 sebesar 35 mikrogram per meter kubik. Keenam, Tashkent, Uzbekistan dengan PM2,5 sebesar 37 mikrogram per meter kubik. Ketujuh, Tel Aviv-Yafo, Israel dengan PM2,5 sebesar 36,7 mikrogram per meter kubik. Kedelapan, Lahore, Pakistan dengan PM2,5 sebesar 34,9 mikrogram per meter kubik. Kesembilan, Kolkata, India dengan PM2,5 sebesar 30,6 mikrogram per meter kubik. Dan yang terakhir, Dhaka, Bangladesh dengan PM2,5 sebesar 30 mikrogram per meter kubik. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran udara di New Delhi, India. Tingkat polusi di New Delhi mencapai tingkat tertinggi dalam 3 tahun dari 2016 sampai 2019. Pada 3 November 2019, indeks kualitas udara New Delhi mencapai angka 494 pada pukul 4 sore waktu setempat. Angka indeks tersebut merupakan yang tertinggi sejak 6 November 2016 ketika mencapai 497. New Delhi adalah ibu kota dari India dan bagian dari wilayah ibu kota nasional Delhi. Ia merupakan tempat pemerintahan liberal demokrasi terbesar di dunia. New Delhi adalah metropolis terbesar ketiga di India. Dengan luas total 42,7 km persegi, New Delhi membentuk sebagian kecil dari wilayah metropolitan Delhi. New Delhi pernah menghadapi kualitas udara yang buruk pada tahun 1990-an. Namun, mereka berhasil memperbaikinya dengan meningkatkan standar emisi kendaraan, meminta taksi dan bus untuk menggunakan gas alam terkompresi, dan memindahkan beberapa industri berat ke pinggiran kota. Pada November 2016, Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal mengumumkan langkah-langkah darurat yang ditujukan untuk melindungi warga dari polusi. Diduga, penyebab utama dari polusi udara adalah konstruksi. Penyebab lainnya membakar ladang untuk membuang sisa-sisa tanaman yang membuat asapnya mengepul. Dan juga, pada perayaan Diwali, festival tersebut mewarnai seluruh kota dengan ratusan ribu kembang api dan meninggalkan kabut selama hampir 1 minggu. Buruknya, kondisi udara juga dikaitkan dengan kombinasi dari debu jalan, asap knalpot, dan emisi industri. Dampak yang ditimbulkan pada manusia yaitu polusi India telah merenggut 1,24 juta jiwa pada tahun 2017, di mana partikel polusi tersebut menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan masalah kesehatan. Dampak lainnya yaitu terbatasnya ruang aktivitas. Dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yaitu penipisan ozon dan perubahan iklim global. Dampak yang ditimbulkan pada ekonomi yaitu India telah kehilangan lebih dari 8,5% dari produk domestik bruto. Akibat kehilangan tersebut, karena polusi udara ketika waktu produktif memerlukan biaya ekonomi yang besar. Upaya pemerintah New Delhi yaitu pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, ketentuan sistem ganjil genap juga diberlakukan terhadap kendaraan milik menteri dan pejabat pemerintah. Pengecualian hanya diberikan untuk kendaraan roda 2, penyandang cacat, kendaraan dengan anak-anak berseragam sekolah, dan orang-orang yang melakukan perjalanan darurat medis. Para petugas juga akan membebaskan orang tua yang mengantar anak-anak di bawah usia 12 tahun ke sekolah dari aturan ganjil genap di Delhi. Adapun saran-saran yang kami berikan, yaitu yang pertama, menggunakan transportasi umum
agar meminimalisir jumlah penggunaan kendaraan pribadi di lingkungan. Kedua, menanam tanaman anti polutan. Dan yang terakhir, ketiga, hemat energi.